PPATK membuka kembali 28 juta rekening pasif segera setelah memblokir sekitar 31 juta rekening yang disebut tidak aktif dan diduga disalahgunakan dengan nilai sekitar 6 triliun rupiah. Kondisi ini dinilai PPATK berpotensi membuka celah praktik pencucian uang dan kejahatan lain termasuk judi online yang merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Meski pemblokiran rekening tidak menghilangkan hak pemilik rekening, namun tindak pembekuan rekening menuai protes. Apakah pemblokiran rekening yang disebut menganggur ini menjadi langkah tepat mencegah pencucian uang? Kita bahas bersama Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo. Selamat malam, Mas Rio. Mas Rio. Ya, selamat malam Mas Victor. Baik, dan Aman. ada juga Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Natsir Konga. Selamat malam, Pak Natsir. Selamat malam. Baik. Sehat, bahagia selalu kita semua. Amin, amin. Pak Natsir, saya ingin ke Pak Natsir dulu dari PPATK. Sebelumnya ada sekitar 31 juta rekening dorman yang diduga berpotensi disalahgunakan. Kemudian tak lama 28 juta rekening diantaranya dibuka kembali. Artinya 28 juta rekening nganggur yang sempat diblokir ini tidak memiliki potensi penyalahgunaan begitu. Dan sudah dilakukan pengecekan oleh PPATK. Kami ingin tahu apa saja yang dicek dari rekening-rekening itu, Pak Natsir. Ya, saya ingin meluruskan sedikit nih ya, Mas Victor ya. Jadi yang benar itu sejauh ini 31 juta rekening itu rekening dorman di atas 5 tahun. Uangnya 6 triliun. Nah, sampai akhir Juli ini kita sudah membuka kembali 28 juta rekening dari pemilik rekening yang dihentikan sementara itu ya, karena sudah tidak aktif dalam beberapa waktu. Nah, kenapa ini kami hentikan, Mas Victor? Karena memang kita melihat di 5 tahun terakhir itu tren dari penyalahgunaan rekening dorman dan peningkatan rekening dorman itu sendiri cukup signifikan. Nah, sehingga negara yang diwakili oleh PPATK harus hadir ya, menjaga agar rekening milik masyarakat itu bisa terjaga secara baik dan ekonomi Indonesia bisa juga tidak tercemar oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Saya ingin mau kasih gambaran ya, bagaimana efektivitas penghentian sementara transaksi dorman yang dilakukan. Ini hanya contoh kecil misalnya, bagaimana kita lihat di bulan April itu ada 5 triliun uang untuk digunakan top up menjadi judi online ya. Kita tahu April itu kan memang peredaran uang banyak, di mana hari Lebaran anak-anak dapat uang belanja ya dari keluarga, juga dapat THR dan seterusnya. Nah, ketika kita lakukan penghentian sementara di bulan Mei, Juni itu anjlok turun lebih dari 70% menjadi 1 triliun. 1 triliun ini bukan hanya angka, bukan hanya statistik, tapi ini adalah luka sosial kita dalam berbangsa dan bernegara. Bayangkan uang 5 triliun ya digunakan untuk judi online. Itu berapa rusaknya kondisi masyarakat, kondisi sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Istri membunuh suami, ya itu fakta di lapangan. Anak-anak orang gizi misalnya, ya orang suami menjual warungnya, lalu kemudian menganiaya istrinya, berantakan banyak keluarga. Dan yang kita anggap permainan judi online itu uang receh ya, pengeluarannya antara 10 sampai 50 ribu. Ya. Tapi akibatnya luka sosial dari kondisi itu begitu menyakitkan buat kita. Oke. Itu gambarannya, Mas Victor. Ya. Pak Natsir, kalau tadi Anda katakan bahwa ada indikasi bahwa ada transaksi yang digunakan untuk judi online kaitannya begitu ya. Lalu mengapa begitu banyak masyarakat yang protes ketika akun rekeningnya tidak bisa aktif, tiba-tiba dibuat oleh PPATK untuk dibekukan begitu ya. Apakah sejauh ini PPATK menyeleksi dengan sedemikian rupa rekening mana saja yang
akan dibekukan, diblokir, rekening mana yang sebenarnya ini tidak terindikasi kasus kejahatan begitu. Bagaimana Anda PPATK mengkorelasikan bahwa rekening itu dipakai atau digunakan untuk penyalahgunaan transaksi keuangan, Pak Natsir, supaya tidak salah sasaran begitu? Iya, ya, jadi saya supaya ditangkap lebih jernih ya, saya ingin sampaikan kronologis kenapa kami sampai meminta perbankan untuk menyampaikan eh, rekening dorman yang ada. Dari 5 tahun yang begitu signifikan peningkatan tadi, lalu kami meminta supaya perbankan menyampaikan rekening dorman ya. Di masing-masing perbankan memang pengertian dari dorman itu berbeda-beda ya. Dan perbankan itu sendiri sebenarnya yang tahu persis ya bagaimana pemilik rekening dorman itu. Apakah dia dorman karena tabungannya untuk haji ya, apakah itu hanya tabungan ibu-ibu untuk bekal anak sekolahnya. Secara teknis, secara spesifik itu perbankan yang mengetahui. Kita meminta data rekening dorman. Lalu secara gelondongan memang itu diberikan gitu ya, sehingga memang kami lakukan penghentian sementara. Nah, itu tadi tujuan dari penghentian sementara ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan nasabah, kepentingan saudara-saudara kita. Jangan sampai digunakan untuk tindak kejahatan. Saya ingin mau sampaikan data juga sedikit ya. Bagaimana dari 1 juta rekening yang kita analisis, kita periksa, itu ada 150.000 rekening di antaranya itu adalah digunakan untuk perdagangan narkoba, korupsi, ya, juga untuk kejahatan lain, illegal logging, illegal mining, tidak pidana perdagangan orang, ya. Hampir semua kejahatan tuh menggunakan, belum lagi jual beli rekening dan seterusnya. Nah, ini semua harus kita kawal, kita jaga, jangan sampai masyarakat itu dirugikan. Dan ini juga kesempatan besar ya buat bagi perbankan agar menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa sebagaimana itu kewajiban dari setiap bank di dalam menjalankan fungsinya ya. Baik. Salah satunya itu ya tadi melakukan pengenalan prinsip mengenal pengguna jasa atau PMPJ Ya. atau know your customer. Ya, Pak Natsir, Mas Rio tunggu sebentar ya Pak Natsir, singkat saja bisakah Anda jawab kenapa kemudian ketika proses untuk pemblokiran rekening ini PPATK meminta daftar dari pihak perbankan kemudian dilakukanlah pemblokiran. Saya ingin tahu mekanismenya seperti apa? Apakah oke kita bukukan terlebih dahulu karena terindikasi di sini ada penyalahgunaan transaksi keuangan. Kenapa PPATK tidak mengecek terlebih dahulu transaksi mana saja yang kemungkinan besar digunakan untuk penyalahgunaan begitu, baru kemudian diblokir sehingga tidak salah sasaran ketika rekening pribadi milik orang seperti saya pribadi, Pak Natsir, saya punya tabungan di satu bank yang untouchable. Saya tidak menggunakannya untuk hal-hal setiap hari daily, bahkan 1 tahun tidak pernah saya sentuh. Nah, ketika itu terjadi mungkin ya, orang-orang akan berpikir, loh kok gini, saya nggak melakukan transaksi ilegal apapun lewat perbankan, atau saya diblokir begitu ya. Apakah mekanismenya ditentukan terlebih dahulu dari PPATK bahwa ketika menerima daftar dari bank, oke ini yang dorman, ini rekening dorman, lalu PPATK melakukan apa lagi setelah itu? Apakah menyeleksi, kemudian lalu dilakukan pemblokiran, apakah diblokir terlebih dahulu, kemudian diseleksi dan dicek? Pak Natsir. Yang terakhir tuh yang lebih pas ya, Bang Victor ya. Jadi memang data secara gelondongan dari rekening dorman itu kita terima lalu kita blokir. Baru kita sisir ya bahwa rekening ini terindikasi dan seterusnya. Tapi memang kami mengakui ya bahwa dari penghentian sementara transaksi rekening dorman ini ada eksis-eksis yang sedikit menyulitkan lah ya, atau ya menyulitkan lah, tapi itu juga kami dengan rendah hati memohon lah kiranya agar masyarakat juga mengerti untuk kebaikan kita sebagai anak bangsa. Baik, baik Pak Natsir.
Saya ingin ke Mas Rio dari YLKI. Mas Rio, PPATK sudah menegaskan bahwa penutupan rekening dorman atau tidak aktif ini dibekukan sebagai bukti bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat. Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan upaya pemberantasan judi online dan kejahatan lain. Bagaimana YLKI sebagai pihak yang mengutamakan perlindungan nasabah sebagai konsumen menanggapi pembukaan rekening dorman ini, Mas Rio? Ya, ya, terima kasih Mas Victor. Jadi kalau YLKI melihat bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andre bahwa baiknya adalah untuk melindungi konsumen, maupun juga pemberantasan judi online dan sebagainya. Itu kami mengapresiasi niat baik itu. Tapi niat baik juga dilakukan dengan cara yang baik, sehingga konsumen bisa memahami itu. Sehingga tadi yang disampaikan bahwa selektivitas mana rekening yang terbukti ada pidana atau tidak pidana itu bisa dimitigasi. Termasuk juga orang-orang yang memang mungkin menabung itu jangka panjang dan diindahkan. Sehingga kalau ada informasi mereka bisa memitigasi hal-hal tersebut. Apalagi yang misalkan benar-benar ya. Hal itu yang yang kedua, ketika terjadi pemblokiran. Nah ini ya, jangan mempersulit konsumen. Ini kita harapkan bersama bahwa ketika maka pembukaan blokir yang dilakukan oleh konsumen itu konsumen bisa akan risiko atau mengaktifkan data-data juga yang begitu banyak, sehingga konsumen merasa tersulitkan. Saya nabung di bank dengan duit saya aman, ternyata diblokir. Ketika saya mau blokir ternyata syaratnya ini itu dan sebagainya. Nah ini harusnya juga diawasi oleh PPATK, mungkin Pak Nasir bisa mengawasi juga mana perbankan atau sebagainya yang ternyata konsumen sudah melakukan pengajuan untuk pembukaan, ternyata memang masih belum dibuka karena syaratnya sulit dan sebagainya. Itu yang juga harus diawasi, bukan hanya pemblokirannya, tapi pembukaan blokir juga harus diawasi. Oke, Mas Rio, sejauh ini adakah nasabah selaku konsumen yang melapor ke YLKI tentang ketidaknyamanan transaksi perbankan yang kemudian diblokir tiba-tiba ini? Ada yang mengadu tidak ke YLKI sejauh ini? Ya, ada. Tadi saya cek coba datanya, ada yang ngasih. Jadi memang dia menyimpan uangnya untuk sekolah dan sebagainya. Ketika ternyata dia pengen gunain sekolah, bayaran sekolah anaknya ternyata tidak bisa karena diblokir. Ketika itu harus bisa dengan syarat. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang mungkin satu orang yang atau banyak yang mau di YLKI, cuma memang banyak yang di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa tapi tidak tahu mengadu kemana. Nah, hal-hal semacam ini mungkin negara juga hadir. PPATK mungkin hadir juga untuk bagaimana masyarakat yang kebingungan dalam membuka rekening itu, mereka tahu akan mengadu kemana, bagaimana cara mengadu, dan seperti itu. Oke, baik. Ada informasi yang penting harus diketahui masyarakat adalah cara mengaktifkan kembali rekening yang dibekukan sebelumnya. Saya ingin ke Pak Natsir lagi ya. Pak Natsir, PPATK juga menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang tidak pernah dipakai lebih dari 3 tahun ya. Ada 2,1 triliun rupiah bansos ngendon di rekening begitu ya. Apakah menurut PPATK memblokir rekening dengan kasus demikian adalah tindakan yang tepat? Sebab kita tidak tahu alasan penerima bansos ini membiarkan dananya mengendap di rekening begitu, Pak Natsir. Ya, itu salah satu dari nilai tambah dari penghentian sementara rekening dorman itu. Di sana kita melihat banyak rekening-rekening penerima bansos itu uangnya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dari sini kita juga melihat ada indikasi bahwa penerima bansos itu bukanlah orang yang berhak ya, bukanlah sesuai dengan kriteria yang patut untuk dibantu. Karena kan kita tahu ya, penerima bansos itu kan begitu terima kan langsung ditarik untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi kan ini tidak. Itu adalah satu indikasi bahwa penggunaan uang bansos itu tidak sesuai dengan sasaran. Kita juga menemukan ada 2.000 rekening milik pemerintah, milik bendaharawan ya. Dan uangnya nggak sedikit itu, 500 miliar lebih. Ya, ini kan harusnya untuk dimanfaatkan
buat kegiatan, buat kesejahteraan dari program-program yang ada di pemerintah. Oke. Nah, hal-hal ini kalau kita tidak selesaikan, ini akan merusak sistem ekonomi kita, ya. Itu saya kira, Bang Victor. Oke, Pak Natsir, ini kan sudah ada diblokir kemarin 31 jutaan rekening ya, rekening dorman begitu. Kemudian 28 juta rekening diaktifkan kembali. Dari hasil penyelidikan, pengecekan yang dilakukan PPATK, sudah berapa banyak yang sudah positif bahwa rekening dorman itu terkait dengan penyalahgunaan finansial atau misalkan kejahatan finansial lainnya seperti judi online, ada penumpukan bansos seperti itu. Sudah dipastikan bahwa ada rekening-rekening yang menjadi media untuk penyalahgunaan finansial. Sudah dipastikan ditemukan dari beberapa yang diblokir itu, Pak Natsir. Ya, jadi saya ingin luruskan sendiri sedikit ya, Bang Victor, bahwa angka 31 juta rekening dorman itu adalah angka pemilik rekening yang tidak aktif selama 5 tahun lebih. Nah, kemudian dari puluhan juta yang dihentikan sementara itu, 28 juta sudah bisa dipakai kembali oleh nasabah. Artinya dari verifikasi kita sudah benar ya, bahwa itu pemiliknya ada atau ahli warisnya jelas gitu ya. Sehingga disitulah harapan kita benar-benar rekening itu ada pemiliknya. Kalau mau diteruskan silakan, kalau mau ditutup lebih baik ya, karena kalau dibuka terus itu kan akan tersedot saldonya oleh Sisanya biaya masih administrasi. beku, belum yang ditemukan pemiliknya siapa, Pak Natsir? Sisa pemilik rekeningnya. karena ini terus berproses. Oke. Iya, terus berproses ya. Sehingga saya angka-angka pasti itu belum bisa sampaikan karena memang terus kita melakukan proses ya. Dan ini karena menyangkut juga saudara-saudara kita orang banyak ya, PPATK bekerja keras untuk itu. Oke, oke. Mas Rio, tadi kita sudah tahu bahwa dari 31-an juta rekening dorman ini kemudian 28 juta rekening sudah dibuka kembali, sudah diaktifkan oleh PPATK. Anda melihat apakah yang dilakukan oleh PPATK ini melakukan pemblokiran terhadap nomor rekening krusial yang dorman yang diduga terkait kejahatan finansial, ini adalah tindakan yang terburu-buru dari PPATK tanpa menelusuri terlebih dahulu lalu kemudian diblokir. Karena mekanismenya adalah diblokir terlebih dahulu, diverifikasi, kemudian akan dikembalikan, dibuka kembali jika tidak ada indikasi kejahatan finansial. Bagaimana komentar Anda tentang ini? Mas Rio. Ini ya harusnya berbalik kok. Kalau saya melihat bahwa harusnya diverifikasi dulu sehingga baru diblokir. Nah ini kan dibalik sekarang, diblokir dulu baru diverifikasi baru dibuka blokirnya. Jangan, kalau kita lihat bahwa sebenarnya konsumen punya hak informasi. Informasi itu yang harus disampaikan di awal, bukan di akhir. Nah, informasi ini yang harus disampaikan di awal sehingga konsumen itu yang tadi saya bilang bahwa kita sepakat untuk melindungi konsumen dan negara. Tapi juga kita juga harus sepakat melindungi konsumen yang baik. Konsumen yang tidak ada indikasi ilegalnya. Dan itu juga harus kita lindungi. Sehingga dua-duanya itu juga sama-sama kita lindungi. Nah, harusnya memang ada yang memang rekening itu kita bagi 3. Ada yang merah, kuning, hijau. Nah, kalau memang hijau atau itu bisa kita blokir. Nah, yang kuning itu yang cenderung hijau, ya itu yang kita coba fasilitasi mereka untuk bisa melaporkan atau kita informasikan. Kalau yang merah, ya pasti ada indikasi jelas dan sebagainya itu diblokir. Sehingga itu yang kita lindungi adalah dua konsumen hijau dan juga kuning. Bagaimana nggak ada indikasi atau yang masih abu-abu ya kan? Dan itu yang harus dipenuhi informasi itu sehingga ke depan ya memang kita bicara dengan lembaga keuangan itu sangat sensitif ya. Apalagi ini perbankan. Mereka apalagi orang-orang yang memang ingin masukkan uang itu untuk memang tabungan. Ketika memang ini ada diblokir dan sebagainya seperti ini, maka ya kayak khawatir kepercayaan masyarakat akan tergerus karena bagaimanapun jasa keuangan adalah menyimpan di bank adalah prinsipnya adalah prinsip kepercayaan. Betul. Jika diblokir kita khawatir bahwa kepercayaan itu akan tergerus. Ya, ya. Ini berarti ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh PPATK ya untuk
meminimalisir protes dari masyarakat tentang pemblokiran rekening tiba-tiba ini. Terakhir saya ingin ke Pak Natsir dari PPATK. Pak Natsir, apakah setelah ini PPATK masih punya rencana untuk memperluas cakupan pemblokiran rekening yang diduga nganggur atau dorman ini sehingga nasabah pemilik rekening ini tidak kaget begitu rekeningnya tiba-tiba diblokir nanti? Apakah ada rencana untuk menambah beberapa rekening dorman yang kemudian akan diblokir, dicek, lalu dikembalikan ketika tidak ada penyalahgunaan? Pak Natsir. Ya, program ini terus berjalan, Bang Victor ya. Tapi apa yang disampaikan tadi oleh Mas Rio tentu di mana ada kekurangan di sana sini akan kita perbaiki. Seperti itu. Oke. Dan kami tentu dengan rendah hati memohon ya kerjasama, saling membantu di antara kita sebagai anak bangsa untuk kebaikan negeri kita ini, ya, supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan finansial, ya. Dan tugas yang kami lakukan, kami emban ini adalah semata untuk kebaikan nasabah, kebaikan. Tapi waktu durasi sebentar. untuk pemblokiran sementara ini tidak lama ya Pak ya untuk proses verifikasi sehingga masyarakat yang memang menggunakan rekening dorman tapi ternyata tidak ada kaitannya dengan kejahatan finansial langsung bisa dibuka kembali. Butuh berapa lama prosesnya Pak untuk menunggu biasanya? Ya kalau memang itu di dalam pengisian form ya itu sesuai gitu, lalu dan pastikan itu terkirim, insya Allah itu tidak begitu lama ya, karena PPATK juga dibatasi waktu di dalam melakukan penghentian sementara. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Natsir sudah bergabung bersama kami dan juga Mas Rio sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Semoga nanti jika ada pemblokiran rekening tiba-tiba milik masyarakat tidak ada lagi protes yang terlalu besar begitu ya. Karena sebenarnya yang harus dilakukan adalah edukasi dan juga sosialisasi terlebih dahulu kepada para nasabah supaya tidak merugikan konsumen di masyarakat. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mas Rio, Pak Natsir. Terima kasih, malam sehat, bahagia selalu.